Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita semua masih diberi kenikmatan, kesehatan. Mudah-mudahan selalu diberikan kebarokan umur yang panjang. Dan jika kita semua, entah yang menonton ini ataupun yang ada di sini, jika dalam keadaan sakit, segera dipertemukan jalan untuk mendapatkan pengobatan dan jalan keluar penyembuhannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita di sini saat ini ngobrol santai, bertanya sedikit-sedikit tentang pengalamannya Mas Narso, ataupun mungkin dari saya ataupun yang lainnya mengenai mandi tobat. Pripun? Gak apa lo disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah harus tekan-tekan Mas, sambil ngopi. Dulu bisa sampai ikut duduk di sini itu bagaimana ceritanya Mas Narso? Alhamdulillah itu cukup panjang perjalanannya dari apa ya? Dari perjalanan yang tidak karu-karuan itu. Ya awalnya ya cuma ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah, tapi berhubung masih mungkin terlalu kotor mungkin, jadi ngambil langkah itu tidak dipikir-pikir terlalu dalam. Jadi di mana ada perkumpulan ya yang kayaknya orang kok lebih nyaman ke agama gitu, ikut aja. Dan alhamdulillahnya itu ya dipertemukan dengan orang-orang sakti lah. Sakti. Jadi awalnya yang ingin memperbaiki diri malah jadi ikut-ikutan pengen sakti. Sakti pengen iso mobil atau pengen cepet naik ke surga. Jadi dulu pernah ikut perguruan-perguruan yang pernah Mas. Intinya itu tergoda oleh seakan-akan ini mendekatkan diri ke Allah, ya, awalnya tapi diiming-imingi dengan keilmuan yang kesaktian lah kan gitu. Ya. Mungkin seperti itu mungkin. Itu lihatnya dari kesaktian yang bagaimana Mas? Ya awalnya itu sekarang kan perkumpulan itu kan orang yang memimpin kan dinamakan gus gitu kan. Ya saya pikir itu ya dari sanad yang benar dari para kiai-kiai dan ulama terdahulu. Ternyata sekarang itu orang-orang menamakan orang yang mempunyai jamaah, biarpun jamaah itu bukan jamaah keagamaan ya, jamaah keilmuan itu diberi gelar Gus semua itu sama. Yang bergelar ya jamaahnya. Ya saya kira ya wah ini petunjuk Allah ini dipertemukan sama Gus itu. Jadi sampean panggil saya Gus juga. Oh, ya, tapi saya bukan Agus. Padahal nama saya Bambang. Dan saya sebenarnya
menerima panggilan itu juga. Tapi ya gimana lagi, daripada nanti orangnya emosi, biar terserah orangnya aja, yang penting nama saya bukan Agus tapi Bambang. Jadi dulu setelah mengikuti perguruan-perguruan dengan diiming-iming kesaktian, akhirnya merasa kurang sreg atau gimana, atau tidak menemukan kenyamanan dari dalam hati. Ya setelah mengikuti apa itu perkumpulan orang-orang yang ingin sakti itu, jadi di hati itu rasanya kok malah tidak tenang, malah risau, malah sering gelisah, seakan-akan kok malah jauh dari Allah gitu rasanya. Jadi kayak ibadah gitu, yang difikirkan itu kayak hasil dari ibadah itu. Jadi yang diberikan bonus-bonus kesaktian itu. Jadi semisal baca apa gitu, Ya, hadiahnya bisa terbang. nah, Baca apa gitu bisa kebal. nah, iya kan dulu pernah dikasih apa amaliyah itu dibaca setelah sholat itu ya bacaannya itu ya bacaan ayat-ayat Al-Quran itu, tapi diniatkan untuk kodam dari ayat itu memberi kekebalan gitu. Wah, saya rasa ini kok gampang gitu loh diamalkan, tidak lama itu, cuma 2 bulan, 1 bulan 2 bulan itu katanya sudah kodam itu sudah lengket itu. 2 bulan itu lama loh. Kalau dulu kayak Ini terasa sebentar ya. terasa sebentar kayak, mungkin ya karena nafsu menggebu-gebu itu ingin sakti, ingin. Nah, setelah saya ikut 3 bulan, ya alhamdulillah diuji sama Allah itu ketika perjalanan menuju tempat Yang dikeramatkan. bukan tempat, kan dulu agak jauh tempatnya itu, jadi tiap habis maghrib itu berangkat ke sana, pulang jam 3, jam 2 gitu. Jadi perjalanan mau ke sana itu sama Allah itu diuji itu kan. Saya pikir ya itu ujian dulu, ujian apakah ini benar-benar niatnya kuat untuk memperbaiki diri atau gimana gitu niatnya gitu. Jadi di tengah perjalanan itu entah kenapa itu pikiran kok Ada keraguan. kok pingin cepat sampai, akhirnya ada batu gundukan itu enggak tahu, tabrak jungkir balik. Lah setelah itu saya lihat katanya kebal ini kok melontes semua ini, tidak jelas ini. Sakti yang asal. Setelah itu akhirnya akhirnya ya lanjut ke sana, ikut arahan-arahan, terus pulang itu dari rumah itu mulai gelisah, yang sangat gelisah. Di saat jatuh itu di sana nggak disampaikan. Enggak. Siapa tahu kan kurang syarat-syaratnya. Atau mungkin dari bacaannya sampai waktu itu pernah dicuri hitungannya kan. Enggak ya? Enggak. Jadi ke sana itu jarang ditangani sama yang pemimpinnya itu Mas. Jadi di santri-santrinya yang suruh, santri apa yang pengikut lah ya. Iya. Pengikutnya yang sudah lama itu kan suruh seniornya itu suruh ngajarin orang-orang yang baru. Jadi ya disitulah mulai ada keraguan kalau emang benar amalannya ini menyebabkan kebal, kok masih kena batu aja kok masih meloncat gitu loh. Wah, ini kebal yang bagaimana ini? Dari situ mulai ada keraguan.
sekitar 1 bulan itu kan tidak bisa kemana-mana, cuma di rumah aja. Jadi ya alhamdulillah, mungkin dari kejadian itu jadi mikir-mikir antara benar salah, niat yang dulu ingin berubah itu mulai muncul lagi. Apakah niat ini sudah tercampur sama ya yang jelas ya tercampur sama yang nafsu yang ingin sakti tadi. Akhirnya setelah itu iseng-iseng buka YouTube itu kok ada ya itu, tapi ya dulu ya masih pengen sakti aja, berarti lihat-lihat orang-orang yang sakti di YouTube itu. Terus kalau ketemu orang sakti yang bertaubat, orang sakti yang bertaubat itu terus saya ikutin terus. Kok terus ajarannya ini kok ajarannya belum pernah saya dengar ini, ajaran membersihkan diri lewat bertaubat, lewat apa itu bertaubat, amalnya bertaubat lah intinya itu. Padahal dulu ya pokoknya dirubah keseharian yang buruk itu, saya pikir itu sudah bertaubat. Ternyata itu bertaubat itu banyak macamnya. Ya alhamdulillah dipertemukan sama santri-santri kiai. Sebenarnya ya masih ragu lah, ini jangan-jangan sama kayak dulu, katanya mendekatkan diri ke Allah tapi kok ada iming-imingnya kesaktian. Nah ternyata dia ini ketika bertobat itu malah semua kesaktian itu kalau bisa dibuang jauh-jauh, karena itu yang menghambat mendekatkan diri ke Allah itu. Ya mungkin seperti itu yang saya alami perjalanan bertemu ajaran kiai ini. Jadi ketemunya itu ketika kalau melihat konten YouTube, kok banyak yang diajarkan itu pertobatan gitu ya. Bahkan banyak orang-orang yang sakti bertobat. Nah itu. Di zaman waktu itu nggak eman. Ilmunya itu sudah menjalankan entah sampai berapa bulan atau mungkin berapa tahun dibuang, nggak eman. Awalnya tapi ya itu tadi kayak dibilang kebal tapi kok jatuh kok masih bisa luka ini. Ya mungkin itu kasih sayangnya Allah nah, sehingga kita zaman waktu itu tidak diberi hasil kan seperti itu. Ya. Karena apa yang saya pahami sendiri, keilmuan kesaktian kebal ataupun bisa terbang dan lain-lain, yang intinya nafsu ya, yang intinya nafsu sebenarnya nggak harus dengan ayat-ayat Al-Quran, bahkan dengan bahasa-bahasa yang kita mengerti pun kan bisa. Jadi bukan ayat-ayat Al-Qurannya yang mengeluarkan kodam bisa kebal dan lain-lain sesuai nafsu yang kita inginkan, itu kan tidak. Tapi dari niat orangnya itu sendiri. Akhirnya setan-setan itu kan mewujudkan daripada nafsu-nafsu, daripada orang-orang yang menginginkan hal tersebut seperti itu. Ya meskipun dulu kan leluhur kita banyak juga cerita-cerita para kiai yang kebal, ya mungkin itu menyesuaikan kondisi-kondisi waktu itu mungkin. Karena setiap pengabdian pasti ada pembaruan ajaran-ajaran itu. Bahkan seorang kita ataupun dulu zaman Rasulullah dan setelahnya wali-wali Allah juga melakukan pembaruan dalam artian pembaruan bukan ilmunya dibarukan kan tidak, tapi penyampaiannya.
agar bisa diterima oleh orang-orang yang dalam kondisi saat itu seperti itu. Misalkan bisa akhirnya setelah menemukan itu langsung, wah saya juga pengen bertobat di jalur ini atau bagaimana waktu itu? Belum, masih mencari-cari gitu. Jadi enggak langsung saya mencari santrinya buat belajar itu enggak. Saya kan di YouTube ada santrinya ya itu yang menjelaskan antara keilmuan dan keilmuan yang basicnya ke kesaktian, terus dan menjelaskan tentang torekoh itu sendiri. Jadi saya masih menggali-gali di situ. Mungkin sekitar ya itu hampir 1 bulan yang di rumah itu saya masih mencari-cari itu. Masih belum ada rasa klik. Nah, soalnya dulu ya kesana-sana gitu ya awalnya baik tapi akhirnya kok gitu. Kok lebih diarahkan ke kesaktian bukan ke pendekatan diri gitu. Pakai sikap-sikap dulu. Ya Mas, jadi pakai raja terus tiupan asma gitu. Yes. Jadi mencari-cari apa itu maksudnya yang diajarkan dulu ya, mencari yang diajarkan di dalam ajarannya dia itu bagaimana. Singkat cerita aja, Mas. Ya. Setelah bertemu dengan apa yang diajarkan oleh Yai dan bisa mengikuti, itu pertama kali apa yang dijalankan? Tobat. Ya, diberi amaliyah tobat itu selama 41 hari tidak boleh putus. Tapi sempat itu kok ada kan Islam itu katanya kan ajarannya mempermudah umat. Tapi ini kok ada penekanan di situ. Saya pikir dulu ya ini apakah ini ujung-ujungnya tidak kesaktian lagi? Soalnya kenapa kok harus 41 hari ya? Penekanan. Nah, setelah itu saya coba telusuri perjalanan para nabi dan para wali itu ternyata emang ada hitungan khusus itu. Kayak Nabi Muhammad itu di Gua Hiro itu ya 40 hari. Oh, setelah itu saya mulai ada itu kayak sedikit keyakinan, masih sedikit sekali, maksudnya sedikit itu ya itu antara keraguan kegelisahan itu. Tapi harus saya niatnya bertobat kembali ke Allah lagi setelah dulu sempat rasa itu muncul tapi malah salah langkah. Akhirnya ya saya niatkan tobat aja, nanti kalau Allah mengizinkan tobat pasti diarahkan ke arah yang benar. Saya yakini itu aja, jadi ya saya jalankan saja. Tapi itu bisa langsung 41 hari. Wah, terasa berat. Ya amaliyah tobat itu terasa berat itu ya mungkin karena yaitu rasa yakinnya yang kurang itu. Jadi yang harusnya 41 hari selesai ini sampai 8 bulan baru selesai. Yang 41 hari berturut-turut ya, tanpa putus. Yang tanpa putus itu baru hitungan ke 8 bulan itu baru dikasih bisa sampai 41 hari berturut-turut tidak putus. Jadi selama 7 bulan itu ya ada yang sampai hitungan 32 gitu putus lagi, awali lagi setelah hitungan 30 ke atas itu putusnya itu malah
aneh, jadi 2 hari 3 hari itu putus, 2 hari 3 hari putus, paling banyak itu 1 minggu. Satu minggu. Tapi ya, alhamdulillahnya itu menambah keyakinan. Wah, apakah ini memang ajaran yang benar? Jadi ajaran yang benar itu katanya emang berat dilakukan. Soalnya masuk surga aja kan berat sekali, harus banyak yang dilakukan. Ya saya menanamkan diri saya sendiri itu, ya ini mungkin memang ajaran yang benar buat saya, karena selama ini ajaran yang saya terima itu kayak di pikiran itu kayak mudah dijalani. Tapi ini kok ya kalau dipikir emang kayak mudah, 41 hari aja kan, nggak sampai berbulan-bulan. Ya mungkin waktu itu awalnya masih terlalu Meremehkan, melogikakan, mudah. Ya. Semuanya bisa dilogikakan kan gitu. Iya. Masih nggak punya kesaktian. Ya. Makanya amaliyah taubat sendiri pun kita juga harus mengalir ikhlas dengan diri kita, dan ikhlas itu pun wujudnya bagaimana? Ya bukan kita yang menilai kan, tapi dari Allah sendiri yang menilai. Tapi sama beruntung loh mas, mandi taubat itu berapa? 8 bulan. Tentunya. Ya kecintaannya Allah Azza wa Jalla. Bahasanya Allah kan mencintai orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang suka membersihkan diri. Kan firman-firman Allah kan banyak yang menyatakan bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang bertobat, yang membersihkan diri. Dengan semakin diulangnya banyak berkali-kali bertobat, jadi kan semakin dicintai oleh Allah kan seperti itu. Terus yang dirasakan, ada pengalaman-pengalaman spiritual ketika menjalankan amaliyah taubat. Ya. Itu kayak pertama kali menjalankan amaliyah taubat itu hampir 1 bulan, kayak di diri itu kayak ada itu, kayak sering kayak hilang gitu mas. Hilang itu hilang ingatan mas. Kok sering hilang, kayak ketika melakukan amaliyah itu apa ya, nggak ada rasa gitu kan. Jadi kayak orang hilang, gimana ya hilangnya itu, hilang tiada rasa. Jadi kan arahannya dari santri-santrinya ya itu kan diingat-ingat terus dosa-dosanya. Lah itu kok enggak ada dosa gitu. Mungkin karena kebanyakan dosa jadi bingung dipikir dosanya yang mana itu. Lah emang dari arahan dari kiai juga seperti itu. Jadi makanya di santri-santri yang lain juga mengikuti apa yang diarahkan oleh kiai. Jadi amaliyah mandi tobat yang dijelaskan oleh beliau, amaliyahnya yaitu di atas jam 12 malam kita menjalankan mandinya dengan niat mandi tobat. Setelah mandi tobat kita menjalankan sholat hajat. Setelah sholat hajat kita istighfar, seperti itu. Sholat hajat. Setelah itu setelah sholat hajat kita istighfar sebanyak-banyaknya. Setelah sholat hajat kita membaca zikir atau bacaan astagfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaih. Aku memohon ampunan kepada Tuhanku dari segala dosa-dosa dan aku bertobat kepadanya. Ya, dan itu sambil mengingat semua dosa-dosa kita, dan seperti itu. Justru di situ kan juga ada keterangan juga kan. Ya kalau tidak bisa menangis mengingat dosa-dosanya, ditangis-tangiskan. Cuma itu ada tanda titiknya yang
beberapa kali kan titik. Mungkin kalau ingat dosanya nggak menangis, ya mungkin tanda tanya juga menurut saya kan gitu. Dan dengan hitungan yang banyak atau ada hitungan 10.000 kali ya, 10.000. ya mungkin daripada koneknya kita secara rohani kita menghadapkan diri kita ke Allah dengan pengakuan dosa kita, mungkin kan di kadar hitungan yang masing-masing. Jadi singkat cerita, ada juga cerita yang ketika zikir tobat dengan hitungan 10.000, ada yang masih 1.000 nangis nggak bisa diteruskan. Ada juga yang sampai 10.000 belum nangis sama sekali juga ada. Terus bagaimana dengan hitungan yang 1.000 tapi nangis nggak bisa diteruskan? Apakah hitungannya mencapai yang diperintahkan oleh atau yang dibimbing oleh yai? Yaitu wallahu alam. Ya kita kan di sini kan belajar syariat dan hakikat. Jangan banyak bertanya, yang mungkin dijalankan. Insya Allah, kalaupun menurut ini pemahaman kembali ke pemahaman saya pribadi, kalaupun zikirnya kita itu benar, secara hakikatnya pun hitungannya mungkin bisa nyampe 10.000 lebih kan gitu. Kan ketika kita zikir mengingat dosa-dosa kita, kita juga mengingat Allah di hati kita. Kita selalu zikrullah itu kan zikir kan ingat. Ketika zikrullah berarti ingat Allah, dengan juga mengingat semua dosa-dosa kita, memohon ampunan ke Allah. Ya ketika ada koneksi antara hati, pikiran, dan secara syariat lisan kita bertobat, mungkin hitungannya secara hakikatnya lebih. Kalau ini semua ngonek, kita hadapkan ke Allah semua ini. Seperti itu. Makanya dengan hitungan yang banyak itu, karena ya memang kadar sampainya secara jauh rasa iki mau nyambung iku mau kan nggak tertentu, bahkan tidak bisa dengan hitungan kan, seperti itu. Tapi kan karena ini yang menjalankan orang banyak kan gitu. Nah, koneknya nyambungnya rasa ini tadi pun berbeda-beda, makanya dengan acuan yang sebanyak itu wallahu alam. Dan itu pernah menemukan apa saja ketika menjalankan itu tobat? Tiba-tiba ada jin yang datang, atau mungkin sosok-sosok yang datang, ataupun bahkan ketika kita mengingat dosa-dosa kita akhirnya seakan-akan nampak di hadapan kita seperti ini, atau bagaimana yang akhirnya tidak bisa menahan nangis karena teringat begitu luar biasanya dosa itu yang harus kita tobati, atau bagaimana. Atau mungkin ketika kita benar-benar mengingat Allah, kan ketika iblis dilaknat Allah, iblis itu kan berjanji juga akan menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat kan seperti itu. Apalagi ketika orang-orang yang mau mendekatkan diri ke Allah, saya yakin kok, iblis dan antek-anteknya ini pasti enggak malah menjauh ketika kita mengingat Allah. Maka mereka berusaha untuk mengacaukan pikiran kita, entah hati kita juga kan seperti itu. Ketika kita secara lesan kita seakan-akan mengucapkan kalimat-kalimatnya Allah kan, secara hati dan pikiran udah kemana-mana kan. Biasanya kan seperti itu. Karena saya sendiri mengalami kan. Jadi beda ketika saya duduk seperti ini dengan lesannya dan dengan hati juga berusaha untuk mengingat Allah, tapi justru pikiran dan hati ini seringkali itu larinya kemana-mana. Beda ketika
di jalan sambil kendaraan sepeda motor yang gitu, kita zikir Allah itu kadang lebih nyaman. Tapi ketika diniati duduk ini pikiran kemana-mana. Tapi ketika kembali lagi ke taubat, beramalnya taubat itu, ketika zikir taubat itu menemukan kejadian atau merasakan kejadian-kejadian apa saja. Ya, alhamdulillah kalau untuk Mungkin dukun membisik iblis bisik dukun. Itu ada orang bertobat coba kan, kirim santetnya, apanya kan tiba-tiba produk di rumah itu enggak. Itu bagaimana? alhamdulillah kalau yang sifatnya apa kayak didatangi jin gitu kayak alhamdulillah enggak pernah. Mungkin kalau pernah ya ya soalnya kan. Tapi ya semakin paham lah dari situ kayak sifat-sifatnya iblis itu yang